searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the... Nah, diketahui dulu kan pada saat pemerintah akan membangun bendungan Wadas, itu dikatakan oleh pemerintah termasuk bendungan yang tertinggi, yaitu mencapai 159 meter dan bahkan kedalamannya pun mencapai 200 meter. Ini merupakan proyek dan masuk dalam pembangunan strategis nasional. Bahkan dianggarkan pembangunannya tersebut mencapai 4 triliun. Pada waktu itu sih terjadi polemik ya antara yang pro dan yang kontra, dan bahkan banyak yang kontra pada saat itu. Padahal itu menurut saya bukan ganti rugi loh, melainkan ganti untung. Dan bahkan pada tahun 2022 kemarin banyak warga Wadas yang sudah merasakan manfaat dari ganti untung dari pemerintah. Karena ganti untung dari pemerintah mencapai miliaran. Bahkan ada yang mendapatkan ganti untung senilai 8 miliar pada tahun 2022. Ternyata ada penolak pembangunan Wadas, akhirnya pun sekarang ini juga mendapatkan 10,1 miliar. Ini dari Kompas.com, mantan ketua penolak tambang andesit di desa Wadas mendapatkan ganti untung mencapai 10,1 miliar. Ya kemungkinan ini ganti rugi digantilah, yaitu ganti untung. Karena bukan ganti rugi lagi sekarang, melainkan ganti untung. Ternyata usut punya usut, pantesan ya kemarin bapak ini yaitu sangat menolak dan bahkan menjadi ketua penolak tambang andesit di desa Wadas. Ternyata setelah mendapatkan ganti untung senilai 10,1 miliar, bapak ini bingung mau diapakan uangnya ya 10,1 miliar. Padahal dia sekarang ini sudah berusia 77 tahun. Buat apa coba? Dari detik.com, yaitu alasan ekspentolan penolak Wari Wadas akhirnya mau terima UGR 10 miliar lebih. Nah, namanya di sini Insin Sutrisno, 77 tahun, yang merupakan ekspentolan warga penolak Wari Wadas, kini bersedia menerima uang ganti rugi. Padahal sebelumnya Insin paling getol menyuarakan penolakan proyek tersebut. Lalu apakah alasannya kira-kira ya? Yaitu sekarang dia menerima ganti rugi tersebut senilai 10 miliar lebih. Nah, ternyata dulu Insin mengaku takut dengan akibat yang akan diterima jika merelakan lahannya untuk ditambang. Namun kini ia bersedia menerima ganti untung tersebut dan tak lagi menolak Khwairi di desa Wadas lantaran dirasa situasi aman. Ya, dulu memang nolak. Malah saya yang menjadi ketua pimpin dari awal seluruh masyarakat desa Wadas untuk nolak Khwairi. Dulu nolak karena takut ada akibat buruknya. Tapi sekarang sudah menerima karena situasi sudah aman dan biasa-biasa saja. Diketahui mantan ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Wadas hari ini menerima UGR lebih dari 10 miliar dari 3 bidang tanah yang ia miliki. Meski menerima UGR lebih dari 10 miliar, namun ia mengaku bingung akan diapakan uangnya tersebut. Ya, dulu memang saya menolak pembangunan di desa Wadas. Bahkan saya ketuanya Gempa Dewa. Hari ini mendapatkan 10 miliar lebih. Ya, bingung. Ini mau buat apa uangnya? Yang penting diterima dulu saja, sambungnya. Ternyata kemarin menolak itu ya bisa saja, karena Pak Insin tersebut bingung ya, bingung mendapatkan uang sebanyak itu untuk apa ya uang tersebut. Nah, saya penasaran ya dari komentar-komentar di sini, kira-kira bagaimana ya? Bapak bingung mau diapakan uangnya, kami juga bingung mau berkomentar apa. Tapi ya umur 77 tahun dapat 10 miliar, lutut mana yang gak gemeter? Tiba-tiba banyak yang datang ke rumah pada ngaku saudara. Diakui atau tidak, rata-rata manusia itu tidak benci ketidakadilan. Yang manusia benci hanya ketidakadilan yang merugikan dia. Kalau ketidakadilan yang menguntungkan mah gas aja. Ya, tapi memang mulai Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahan ini, memang yang dulu ganti rugi, sekarang memang diganti konsepnya, yaitu ganti untung. Karena memang kalau ganti rugi itu ya sangat menyusahkan warganya sendiri ya, masyarakatnya sendiri. Tapi kepemimpinan Presiden Joko Widodo melainkan dari ganti rugi sekarang ganti untung. Dan akhirnya membuat masyarakat yang tanahnya dilepas ke negara bisa tersenyum. Itu yang keren lah dari Presiden Joko Widodo. Semoga bisa diikuti oleh pemimpin-pemimpin berikutnya setelah Presiden Joko Widodo, karena merupakan ini konsep yang sangat bagus dan bisa membuat masyarakat lebih hidup sejahtera karena adanya ganti untung dari pemerintah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Mantan ketua penolak tambang batuan andesit di desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Insin Sutrisno, dapat uang ganti rugi senilai 10,1 miliar. Pembayaran ganti rugi dilakukan di Bank BRI, kantor cabang Purworejo,
pada Senin 27 Maret 2023. Insin menerima UGR itu bersama 20 orang lainnya yang juga pemilik lahan terdampak penambangan batuan andesit di Desa Wadas. Ya, tadi ada yang dapat 10 miliar, kata Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto saat ditemui usai kegiatan pada Senin 27 Maret 2023. Andri mengatakan salah satu warga yang terdampak yakni Insin Sutrisno yang juga mantan Ketua Penolak Tambang memiliki 3 bidang lahan yang terdampak. Untuk satu bidang lahan seluas 4.555 meter persegi, Insin menerima ganti rugi 3,5 miliar. Sementara itu, untuk bidang lahan seluas 1.957 meter yang menggampat ganti rugi sebesar 1,4 miliar. Untuk bidang lahan terakhir 6.595 meter, ia mendapatkan ganti rugi sebesar 5,1 miliar, kata Andri Kristanto. Sehingga total uang ganti rugi lahan milik Insin Sutrisno senilai 10,1 miliar rupiah. Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Purworejo ini, dari total target 114 hektar lahan yang akan terdampak kuari di Desa Wadas yang sudah terbebaskan sebanyak seluas 90 hektar. Sisanya tinggal sekitar 24 hektar. Berarti sudah mencapai 96% dari target yang ditetapkan, kata Andri Kristanto. Pembayaran UGR pemilik tanah di Desa Wadas yang terdampak kali ini dilakukan dengan total pembayaran mencapai 40,4 miliar. Sementara itu, Insin Sutrisno saat ditemui usai pembayaran ganti rugi enggan berkomentar terkait hal tersebut. Ia memilih langsung pergi dari ruangan saat hendak ditemui sejumlah media. Ora nompo wawancara, boten tidak menerima wawancara, tidak, kata Insin sembari meninggalkan lokasi tersebut. Insin Sutrisno yang merupakan eks-pentolan warga penolak kuari Desa Wadas kini bersedia menerima uang ganti rugi UGR. Padahal sebelumnya Insin paling getol menyuarakan penolakan proyek bendungan bener. Lalu, apa alasan lelaki yang pernah menjadi ketua gerakan masyarakat peduli alam Wadas akhirnya menerima UGR 10 miliar lebih? Dulu, Insin mengaku takut dengan akibat yang akan diterima jika merelakan lahannya untuk ditambang. Namun kini ia bersedia menerima UGR dan tidak lagi menolak kuari di Desa Wadas lantaran dirasa situasi sudah aman. Ya, dulu memang menolak. Malah saya yang jadi ketua mimpin dari awal seluruh masyarakat Desa Wadas untuk nolak kuari. Dulu nolak karena takut ada akibat buruknya. Tapi sekarang sudah menerima karena situasi sudah aman dan biasa-biasa saja, kata Insin kepada Detik Jateng usai menerima UGR di kantor cabang BRI Purworejo pada Senin 27 Maret 2023. Diketahui mantan Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Wadas, Gempa Dewa itu hari ini menerima UGR lebih dari 10 miliar dari 3 bidang tanah yang ia miliki. Meski menerima UGR lebih dari 10 miliar, namun ia mengaku bingung akan diapakan uangnya. Ya, dulu memang saya menolak penambangan di Desa Wadas. Bahkan saya ketuanya, Gempa Dewa. Hari ini mendapat 10 miliar lebih imbuhnya. Ia bingung, ini mau buat apa uangnya? Yang penting diterima dulu aja, sambungnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto menjelaskan, dari target 408 hektar lahan terdampak pembangunan bendungan bener
Hingga kini sudah ada 366 yang sudah menerima UGR. Untuk Desa Wadas sendiri masih ada 24 hektar lahan yang belum dibebaskan. Sampai sekarang total UGR yang sudah dibayarkan ada sekitar 1,3 triliun atau sekitar 91,5% sebutnya. Sekedar diketahui, Bendungan Bener digadang-gadang bakal menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dengan ketinggian sekitar 159 meter, panjang timbunan 543 meter, dan lebar bawah sekitar 290 meter. Realisasi megaproyek tersebut menelan APBN sekitar 4 triliun. Pembangunan bendungan tersebut membutuhkan sedikitnya 590 hektar lahan milik warga dari 9 desa. 7 desa diantaranya dari Kecamatan Bener yang meliputi Desa Wadas, Ngelaris, Limbangan, Guntur, Karangsari, Kedung Loteng, dan Bener. 2 desa lainnya dari Kecamatan Gebang, yaitu Desa Kemiri dan Redin. Bahkan diketahui uang ganti rugi UGR yang digelontorkan pemerintah pusat kepada 232 warga Desa Wadas terdampak kuari Bendung Bener nilainya cukup fantastis, mencapai lebih dari 355 miliar. Nominal tersebut untuk menggantikan 296 bidang tanah milik warga yang terkena proyek Bendungan Bener. Pada acara pencairan UGR tahap pertama di Desa Cacaban Kidul pada Rabu 27 April, puluhan warga mendapatkan UGR dengan nilai di atas 1 miliar alias menjadi miliarder. Hal itu tampak saat proses klarifikasi dan pemotretan warga untuk dokumentasi pihak panitia. Beberapa miliarder tersebut sempat diwawancarai oleh Purworejo News. Busri misalnya menerima hampir 5 miliar. Dia menyatakan sangat senang dan mengucapkan terima kasih karena telah tercapai kesepakatan harga. Mugi-mugi saged manfaat kagem tiang kathah. Demikian juga Sigit yang mendapatkan UGR lebih dari 2 miliar untuk penggantian lahan seluas 6.000 meter. Sigit mengaku uang tersebut selain digunakan merenovasi rumah, juga untuk menikmati hidup. Meski begitu, Sigit merasa bahwa uang hasil penjualan tanah hibah dari orang tuanya itu akan diinvestasikan. Hanya saja saya masih bingung jenis investasi selain tanah, karena harganya juga sudah mahal, ungkapnya. Dirinya mengaku tidak tertarik untuk membeli mobil. Meski banyak dealer yang menawari, ia tetap tidak tergiur. Sigit lebih tertarik untuk mendepositokan uangnya agar setiap bulan mendapat pembagian hasil. Miliarder lainnya yakni Musin yang memperoleh UGR senilai 6,7 miliar. Pria paruh biaya itu kini menetap di Kalimantan, mengaku menyempatkan diri untuk pulang dalam rangka proses pencairan UGR. Tanah seluas 2.700 meter itu berasal dari warisan orang tua. Uangnya nanti akan saya pakai untuk membahagiakan orang tua serta membangun pesantren di Kalimantan, tutur Muhsin kepada Purworejo News. Beberapa miliarder yang ditemui mengaku puas dengan UGR yang mereka terima. Mereka yakin bahwa pemerintah bersikap adil mengambil keputusan untuk dapat memakmurkan masyarakat. Uang ganti untung yang diterima oleh warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang. Bahkan, warga penerima ada yang membeli lahan sawit di wilayah Kalimantan. Warga merupakan penerima ganti untung yang lahannya dimanfaatkan sebagai kuari untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Muslisin, warga Desa Wadas RT 2 RW 3, mengatakan bahwa dirinya menerima ganti untung tersebut senilai 3,4 miliar di tahap pertama.
Ia tidak menyangka dapat mengantongi uang sampai miliaran rupiah. Saya salah satu warga Wadas yang mendapat ganti rugi. Sebenarnya ganti untung lahan kuari untuk pembangunan bendungan bener dengan nominal sekitar 3,4 miliar, ujar Muhlisin. Menurut Muhlisin, uang yang sudah masuk di rekening bank pribadinya itu sudah dimanfaatkan untuk berinvestasi masa depan. Muhlisin membeli 2 bidang tanah dengan tanaman cengkeh, 2 bidang sawah, dan 5 hektar lahan perkebunan sawit di Kalimantan, dan 1 bidang lahan yang rencananya akan dibangun ruko, ungkapnya. Ia mengisahkan jika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sering datang ke desa Wadas untuk menemui dan berdialog dengan warga yang pro maupun kontra. Iya, Pak Ganjar sering ke Wadas menemui warga yang pro dan yang kontra. Sebenarnya ini bukan ganti rugi. Dari awal dapat ganti untung. Saya juga beli motor Vario keluaran terbaru. Alhamdulillah masih sisa 2 miliar. Senanglah, tidak menyangka. Mudah-mudahan tahap kedua masih ikut pencairan lagi, karena masih punya 1 bidang query, tandasnya. Sementara jamin warga lain yang menerima uang ganti rugi lahan penambangan batu andesit juga diperuntukkan membeli 1 unit mobil pickup. Hal itu dilakukan untuk menunjang usaha mebelnya. Saya belikan mobil pickup ini baru, Grace. Mobil ini untuk menunjang usaha mebel saya, tuturnya. Ia sangat senang dengan kesigapan pemerintah dalam mencairkan uang tersebut. Sekarang lebih mudah kalau mau mengirim barang karena punya kendaraan sendiri, tandasnya lagi. Mantan ketua penolak tambang batuan andesit di desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Insin Sutrisno, mendapat uang ganti untung senilai 10,1 miliar. Iya, tadi ada yang dapat 10 miliar, kata Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto, saat ditemui usai kegiatan pada 27 Maret 2023. Andri mengatakan salah satu warga yang terdampak yakni Insin, yang juga mantan ketua atau penolak tambang, memiliki 3 bidang lahan yang terdampak. Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional Purworejo ini, dari total target 114 hektar lahan yang akan terdampak kuari di desa Wadas yang sudah terbebaskan sebanyak seluas 90 hektar. Sisanya tinggal sekitar 24 hektar. Berarti sudah mencapai 96% dari target yang ditetapkan, kata Andri Kristanto. Sementara itu, Insin Sutrisno saat ditemui usai pembayaran ganti rugi enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. Ia memilih langsung pergi dari ruangan saat hendak ditemui sejumlah media yang telah menunggunya. Ora nompo wawancara, boten, tidak menerima wawancara, kata Insin sembari meninggalkan lokasi tersebut. Insin yang merupakan ekspentolan warga penolak kuari desa Wadas kini bersedia menerima uang ganti rugi. Lalu apa alasan lelaki yang pernah menjadi ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Wadas? Dulu Insin mengaku takut dengan akibat yang akan diterima jika merelakan lahannya untuk ditambang. Namun kini berbeda. Ia bersedia menerima UGR dan tak lagi menolak kuairi di desa Wadas lantaran dirasa situasinya sudah aman dan juga terkendali.